ku percaya kepadamu, Tuhanku. Aku berserah, aku berserah, oh kepadamu, Juru Selamat, sambut hambamu. Berserah kepada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwaku. Oh ku kasihi, ku percaya kepadamu, Tuhanku. Oh aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, sambut hambamu. Oh kepadamu, Juru Selamat, sambut hambamu. Wah, wah Pak Thomas, mendengar Pak Thomas menyanyi seperti saya mendengar suara Bruri nih, empuk, enak, dan juga lagu sederhana, lagu lama yang liriknya selalu menyentuh tentang penyerahan kita kepada satu-satu Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana lagu ini berbicara pada Pak Thomas secara pribadi? Mungkin bisa diceritain pada kita semua. Ya, pertama, saya dia bilang sama Pangkas, saya membawakan lagu Air Mata Tuhan Tumpah. Itu yang dibawakan oleh almarhum John Tanamal. Dan saya berdoa terus, saya minta dengan acara ini, saya berdoa minta pimpinan Tuhan. Saya bilang, tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, itu buat saya itu sia-sia. Iya. Karena banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya. Ya. Dan dulu mungkin ya dengan Bapak, dengan ini setelah berdoa dan saya minta terus kepingat, kenapa nggak saya bawain lagu ini? Aku berserah. Karena kan dulu semua selalu berserah terus pada Tuhan. Di situ baru saya bilang, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang berbicara. Yang berkehendak semua adalah Engkau ya Tuhan dalam hidup saya. Dulu kehidupan saya juga tahu sendiri buat saya bilang, hancur. Gimana? Jadi mungkin Pak Thomas bisa cerita sedikit pengalaman perjalanan iman dari Pak Thomas begitu ya. Jadi bagaimana Pak Thomas dulunya seperti apa, kemudian setelah mengenal Tuhan menjadi seperti apa begitu. Dan memang dulu saya juga sering ibadah, ibadah dan ikut pemuda juga. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih, talenta suara ini, saya tidak memberikan, saya melakukannya itu semua. Justru saya nyanyi di luar-luar, dengan mabuk semua, itu saya lakukan. Tapi untuk Tuhan itu nggak ada, saya bilang. Padahal itu talenta dari Tuhan gitu ya Pak ya, untuk menyanyi. Tuhan. Dan saya juga tahun 80 pas saya pergi ke Bali, ibu saya mama saya meninggal. Saya pergi ke sana selama 4 tahun
Dan di situ saya menyembah istilahnya, saya bernyanyi. Berjanji di mana berjanji? Jadi penyanyi saya di hotel di Nusa Dua, ataupun juga di Bali Beach, itu Bali Beach Hotel. Jadi penyanyi klub gitu ya? Ya, juga itu Wow. di Sanur dan juga di Kuta juga, itu semua itu saya lakukan. Saya bernyanyi sampai saya harus nyanyi itu saya harus minum dulu. Lalu itu baru saya bilang saya nyanyi saya. Jadi untuk andalkan Tuhan itu nggak ada. Jadi pada waktu Bapak bernyanyi untuk dunia itu, apakah ada sebuah kepuasan atau enggak tuh Pak? Gimana ini? Puasa ini mungkin puasa sesaat itu aja. Iya. Menikmati saat itu ya. Itu aja udah itu. Ya karena botol yang berbicara semua itu ada perubahan. Semua dengan mungkin dengan obat-obatan saya enggak. Itu karena ada itu aja. Terus saya bilang udah. Dan saya rasakan semua itu saya bilang udah. Saya kayak begini saya bilang udah. Setelah saya juga merasakan semuanya itu tahun 85 itu adalah Presiden Nixon datang dan juga anak buahnya itu datang minta ke saya gimana kalau Presiden Reagan Ronald Reagan. Oke. Anak buahnya jalan gimana kalau nanti malam nyanyi untuk kita semua. Dia bilang boleh, yang senang hati saya bilang. Udah, saya bilang nyanyi. Dan juga semua itu dapat kepuasan buat diri saya hanya sejak saat itu aja. Mendapatkan dana-dana itu juga terus itu juga habis begitu aja. Nggak ada buat tabungan buat Jadi saya. menyanyi sekedar senang kita karena memang hobi menyanyi ya Pak ya, dan mendapatkan dengan mudah sehingga akhirnya uang yang didapatkan mudah dibuang juga gitu ya, dinikmati dengan beli minuman dan sebagainya. Kenapa Bapak waktu itu bisa sampai masuk ke dalam dunia malam seperti itu Pak? Apakah memang Bapak mencari kepuasan atau memang ada yang ngajak atau gimana, atau memang jalan hidupnya bisa seperti itu gitu? Iya, kebetulan ada yang ngajak saudara angkat saya di sana. Ini udah Bali bisa tadi juga. Sudah bilang dia ada dana, dia bilang gimana kalau kita nyanyi, dia bilang bikin jazz papa aja boleh. Dengan apa? Iya. Udah mulai dari situ. Kita sewa tempat di Sanur, terus penyanyi teman juga. Udah kita selama 1 tahun dari situ saya keluar, dapat tawaran lagi saya itu. Gak ada putus saya semua. Iya. Itu kurang lebih berapa tahun Pak Thomas menikmati kesenangan? 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi dirasakan belum memiliki kebahagiaan yang sejati gitu ya. Yang nggak tahu ya. Hanya dari lahiriah ditambahnya senang menyanyi gitu ya. Jadi, nah setelah itu mungkin Pak Thomas bisa cerita ya, kenapa dari hal-hal seperti itu, di mana dunia itu sangat menawarkan hal-hal yang luar biasa, nyaman, menawarkan dosa yang sepertinya manis begitu, ya. Tapi Bapak kok bisa berbalik gitu kepada Tuhan. Nah itu mungkin bisa titik baliknya gitu Pak saat itu ya, betul. Semua itu dari rencana dan waktu itu kan buat saya. Ya, saya kembali ke Jakarta. Situ ya kakak saya bilang, udah stop, bilang coba ini lantai jalankan usaha kakak saya bilang itu sedang. Nah, tulang saya mulai ini sebenarnya terus ya mendapatkan itu seorang itu seseorang saya buat dari situ saja. Terus sudah tiap malam Natal, tahun baru kakak saya selalu nyinggung itu belajar. Kenapa kapan kamu mau menikah? Kakak gitu ya, ya betul. Sebelum berdoa di setelah Natal tahun baru. Iya. Dan udah punya dia bilang sudah berdoa. Terus saya bilang ya gimana ya, dia bilang. Tapi kakak saya bilang ya tahu, dia udah tahu, dia bilang beda begitu. Jadi maksudnya beda iman ya, belum dalam Tuhan. Ya. Calonnya itu ya. Ya udah, dia bilang. Tapi pernah saya menawarkan gimana kalau ada persekutuan doa ataupun ibadah ya rumah tangga keluarga di rumah kakak saya, kamu ikut, boleh ikut. Oh ya. Kamu bikin di sini di ruang makan. Di situ sampai dia mendengar dan ya. Dan berarti Tuhan kalian begini ya, dia bilang. Dia bilang kalian juga harus sabar begitu. Dia bilang iya. Oh ya, dia nggak bicara betul. Itu saya bergumul dari situ, mulai saya bergumul. Iya. Saya bergumul, saya bilang, saya masuk ke gereja, saya bilang Tuhan, saya lihat
kapan saya bisa bernyanyi di sini. Jadi kerinduan tuh ada itu ya untuk memuji Tuhan. Ya. Kerinduan untuk mau melayani Ya, Tuhan, melalui mau pujian. memakai talenta yang Ya. Tuhan berikan itu untuk memuji Tuhan. Karena selama ini bukan dipakai untuk ya gitu, dipakai dunia untuk gitu kan. ya menyanyi sekedar. Dan itu ya nggak semudah itu sih, kan saya bilang. Saya bilang, kapan Tuhan saya berdoa? Iya. Itu kan kapan? Ya. Saya bilang, saya ini anak, saya ini lihatnya kalau saya bisa berdapat Iya. dunia ya, saya bisa dapat kapan aja bisa. Iya. Ya, itu sebenarnya proses ya. Saat kita menyanyi untuk dunia, tawarannya gampang, ayo masuk nih. Tapi begitu kita mau rindu melayani Tuhan, kok kayaknya hasil proses juga. Sebenarnya itu memproses kita juga gitu ya. Betul, membuat kita rendah hati ya Pak ya, betul ya. Saya bilang, kalau mungkin dia bilang, saya harus apa? Mengoreksi diri saya, harus membersihkan diri saya juga gitu yang itu. Gimana dan ini saya mengandalkan Tuhan, dan saya berdoa di situ. Berdoa dan mulai saya baca firman dan dulu saya nggak pernah baca firman itu. Pada saat itu ada titik balik di mana Iya. Pak Thomas punya kerinduan untuk membaca firman, untuk belajar pengenalan kepada Tuhan begitu ya lebih dalam lagi ya Pak ya. Oh itu menjadi sebuah titik balik dari Bapak ya. Dan itu kayaknya kalau keinginan kita terbit dari diri sendiri kayaknya sulit ya. Tetapi sepertinya Tuhan yang langsung intervensi ke Iya, Pak Thomas untuk memberikan kerinduan itu Pak. Betul ya? Oke, itu Tuhan yang memberikan itu semua. Iya. Tuhan yang mencari terus ya Pak ya, dari Bali ke Jakarta. Dan dia, saya bilang, Tuhan mengasihi saya. Terus saya bilang, mungkin maaf saya bilang, teman-teman saya yang lain yang dekat-dekat itu, Iya. dan angkatan saya, mereka sudah pulang duluan, saya bilang. Tuhan, ini semua rencananya untuk tindak kuasa. Saya mau melayani untuk engkau Tuhan. Saya bilang, dan setelah saya berumah tangga tidak ini, saya kan harus menghitung istri saya. Iya, betul, membimbing ya Pak ya. Iya. Ini dia. Dan ini juga dia selalu taat dan dia istilahnya taat dan selalu itu mau datang kepada Tuhan, beribadah juga, membaca firman. Iya. Itu panggilan Tuhan luar biasa ya. Dan itu juga proses yang gak mudah ya, karena latar belakang berbeda ya, belum kenal Tuhan, keluarganya juga belum kenal Tuhan, dan sekarang bersama dengan Pak Thomas gitu ya. Baik itu, makanya saya bilang sampai ada kita udah ngumpul gini, saya bilang saya kapan saya bisa baca firman bersama-sama Iya. gitu. Nah satu ketika ya Tuhan tunjukkan saat itu pagi atau sore-sore, terus saya bicara, sebelum saya bicara istri saya udah bilang, mulai saat ini kita akan baca firman Oh, malah dari istri ya Pak ya, yang punya berkomitmen dengan. Itu pergumulan saya tadi, Tuhan terima kasih. Inilah doa yang Tuhan jawab. Ya apa yang saya ingin jawab. Bantu saya. Jadi melalui panggilan Tuhan pada Pak Thomas, sebenarnya Tuhan juga memanggil sama Bu Titi dengan istri ya. Istrinya. Iya, Dan betul. juga keluarganya, semua Betul, dengan anak-anak anak-anaknya sudah dalam diselamatkan Tuhan. seperti itu Iya. dan mengenal Tuhan. Ya. Merasakan kasih Tuhan. Dan ini juga kan Pak Thomas tuh rumahnya jauh dari bukan dari Bandung ya Pak ya, dari Tanjung Sari. Berapa kali naik Pak kalau ibadah di Mau dua Bapak kali? dari Tanjung Sari, Ya. ibadah ke GKM Hosana ini, jam berapa berangkat dari Iya. sana? Berangkat jam 5:10, kadang 5 jam 5:10. Jam 5 Untuk pagi. kebaktian, Ya pagi. kebaktian pagi. Perjalanan, iya. Yang jam pertama atau yang jam kedua. Dan pernah juga ketinggalan ya Pak ya. Ya jadi perjalanan Luar untuk ke biasa nih. gereja aja butuh tenaga, butuh waktu yang jauh lebih banyak daripada kita semua ya. Tapi itu menginspirasi kita semua. Kalau kita Betul. agak males-malesan, ya ingat Pak Thomas, rumahnya jauh gitu ya, jaraknya juga jauh. Apa yang menyebabkan Bapak itu sebenarnya mau membela-belain gitu Pak? Datang jauh-jauh dari sana ke GKM Hosana, ya. Apa sih yang Bapak cari Ya, gitu? pada ibu rindu bisa rindu gitu. Karena Tuhan sendiri yang sudah menolong saya, menyelamatkan saya. Saya bilang, apa yang saya harus bisa balas? Apa yang harus saya lakukan? Ya ini saya bilang, yang Bali aja saya bisa jangkau kan? Apalagi Tanjung Sari Bandung gitu ya. Apalagi ya ini, saya bisa jalan insya Allah kita. Dan pagi-pagi buta, istilahnya juga matahari itu saya bisa jalan, saya bilang. Iya. Kedua, minta Tuhan jaga lindungi kerjaan saya. Iya. Itu saya bilang kerinduan saya ini, saya bilang, kalau saya sampai saat ini pagi di sini, saya bilang, itu karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Iya. Jadi jam 5:10 udah keluar dari rumah ya Pak ya, nunggu elf yang jam Itu dari pagi jam 6 kurang. jam 6 kurang. Iya. Lalu elf itu berhenti di mana Pak? Langsung di depan sini. Di depan itu semua. Pertama naik angkot iya. dulu ke Jatinangor. Oh, naik angkot dulu. Wah perjalanan yang cukup menantang. Iya, Tapi itu dijalani dengan penuh sukacita ya. Karena tahu ya kita itu sebenarnya
mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memanggil kita. Wow, luar biasa perjalanan hidup Pak Thomas ya, dari penyanyi klub, penyanyi jazz, penyanyi dunia malam lah ya, kita dikembalikan menjadi penyanyi untuk Tuhan Yesus, ya Pak ya. Nah, rencana Bapak nih kira-kira gimana nih? Apa untuk kedepannya gitu, supaya apa harapan Bapak gitu di dalam iman atau keluarga? Harapan saya semua, saya bilang, saya mau menjalankan hidup saya, milik saya. Talenta yang Tuhan sudah kasih, biar itu dapat hamba saya lakukan. Itu saya pada hidup saya, Tuhan aja udah mau penyerahan aja udah. Ada damai, ada sukacita ya Pak, beda ya Pak ya? Iya. Betul. Sekarang saya juga bisa baca firman, saya bisa istri 2 kali, pagi dan siang, bulan ini betul. Dan malam saya dibangun itu jam 1, jam 2 pagi, atau jam 3, saya bangun, saya berdoa lagi. Saya semua ini karena kemurahan pertolongan Tuhan. Saya mau melakukan. Betul, saya bersyukur sekali, saya bilang. Jadi beda ya Pak ya, saat kita menyanyikan lagu-lagu dunia dengan nyanyi lagu-lagu pujian seperti yang tadi, beda ya Pak ya, terasanya Pak ya, seperti lagu itu berbicara kepada hati kita pribadi gitu ya, saat kita menyanyikan lagu itu. Oke. Itu pernah juga tahun 76, saya pernah ketemu Bruri di daerah Menteng, Jakarta. Oh ya. Itu dia saya ketemu, saya bilang, Bu, bagaimana tuh? Kok kalau nyanyi itu kita nyanyi itu seneng, enak gitu. Kayaknya perasaan strong. Dia bilang, orang membuat lagu itu nggak mudah. Dia pasti ada maksudnya, pasti ada cerita. Ada pengalamannya betul ya. Iya. Itu makanya dia kan bernyanyi dengan perasaan. Apa yang terjadi pada diri atau orang lain itu. Ini kenal nggak punya. Nah begitu juga saya bernyanyi untuk di rohani ini. Betul. Saya beri dengan perasaan sekali. Iya. Karena saya bilang lagunya ini tadi ini. Berserah itu saya apa? Saya berserah semua kepada Tuhan, dan Tuhan yang menunjukkan lagu ini. Itu. Saya bilang, saya bersyukur sekali. Bersyukur. Dan Tuhan memberikan juga orang-orang yang buat saya untuk melayani saya. Dengan seperti ibu dan bapak. Luar biasa ya pengalaman yang sebenarnya setiap orang itu berbeda ya, dan Tuhan itu pemakai caranya tersendiri masing-masing. Dia panggil anak-anaknya ya untuk kembali ya. Dan saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu memang luar biasa di dalam kehidupan Pak Thomas dan keluarga ya. Mudah-mudahan ya ke depan ya Tuhan yang menjadi juru selamat kita itu terus akan kita muliakan, kita sembah di dalam setiap bentuk kehidupan kita, dan kita tetap setia, tetap semangat beriman, melayani Tuhan, beribadah kepada sesuai Tuhan, dengan talenta kita memuliakan Tuhan sesuai dengan talenta, bukan hanya dengan diri kita sendiri tapi dengan keluarga. Dan itu sebuah kebahagiaan yang sulit dicari, tetapi Bapak sudah mendapatkannya. Kebahagiaan melayani bersama dengan keluarga itu sungguh suatu sukacita yang tidak bisa kita bayar dengan apapun juga ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan lagi kepada jemaat GKI Maulana mungkin itu, atau yang ada yang kurang lebih saya bilang. Saya melihat dari kakak-kakak saya, dari mama saya juga nyanyi untuk selalu ikut paduan suara doa hijau. Bapak saya juga selalu taat, selalu berdoa juga kalau malam itu sekali lihat Bapak berdoa. Dan itu selalu dia kalau mau berangkat ke gereja dari tempat kita agak jauh jalan kaki. Itu saya bilang saya mau melakukan semua itu. Dari kisah lihat kakak-kakak saya dari sampai ke ini, mereka mau benar-benar melayani itu. Tapi menarik sekali ya, dari seorang ayah yang suka berdoa gitu Pak. Dan anak melihat, oh papa saya berdoa. Dan itu juga tertanam ya Pak ya. Iya, betul. Jadi penting juga ya kita ya orang tua ya. Jadi penting sebagai orang tua kita diingatkan harus menampilkan diri sebagai seorang orang tua yang memang hidupnya itu di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita orang Kristen nih, tapinya hidup kita kayaknya tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen, dan itu nggak bisa dicontoh. Anak-anak itu akan melihat, walaupun pada saat itu mungkin nggak masuk, tetapi di dalam waktu-waktu tertentu ketika Tuhan membukakan pikiran kita, membukakan pengetahuan itu, dan Tuhan akan membukakannya, menyingkapkannya, kita bisa jadi mengenal Tuhan dengan melalui contoh-contoh seperti itu. Luar biasa Pak Thomas untuk
kesaksiannya. Sharingnya, iya. Terima kasih sharingnya. Iya. Semoga menguatkan kita semua. Saya juga termasuk dikuatkan Iya, oleh betul. Pak Thomas Dari dan pengalaman. juga mungkin jemaat Tuhan juga Iya. yang mendengarkan semuanya ini. Terima kasih juga buat Bu Titi ya yang mendampingi ya. Iya. Sama-sama berjuang jauh dari Tanjung Sari ke Wasana. Iya, salam buat keluarga ya Pak ya. Buat anak Oke. dan cucu. Terima Ya. kasih untuk Kasih loh Pak. sharingnya Pak. Thomas ya. Tuhan berkati pelayanan Bapak selanjutnya. Amin. Iya. Ya. Oke, terima kasih.